Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marjar Fadil M, NIM 211001191191491. Saya berasal dari jurusan Teknik Geologi Universitas Diponegoro Angkatan 2019. Pada video kali ini saya bakal menjelaskan tentang materi makropaleontologi yaitu ichnofosil. Berikut presentasi dari saya. Berikut ini merupakan presentasi dari saya yang outline yaitu ada pengertian, klasifikasi, karakteristik, substrat dan preservasi, hubungan substrat dan distribusi Ichnophasias dan Ichnophasias. Yang pertama yaitu pengertian. Ichnofosil atau trace fosil merupakan suatu struktur sedimen berupa trail, burrow, tube, boring, atau tunnel yang terawatkan sebagai hasil dari aktivitas kehidupan hewan. Ichnofosil dapat digunakan sebagai indikator paleontologi dalam sedimentologi dan stratigrafi untuk membantu identifikasi dan interpretasi suatu permukaan diskontinuitas proses pengendapan, karena dapat mengindikasikan lingkungan asal saat sejak tersebut terbentuk serta tidak mungkin hadir dalam kondisi rework. Nah, di bawah ini merupakan gambar beberapa bentuk dari ichnofosil, yaitu ada track yang merupakan struktur fosil jejak berupa bekas atau jejak yang tercetak pada material lunak terbentuk oleh kaki burung, reptil, mamalia, atau hewan lainnya. Selanjutnya yaitu trail, yaitu struktur fosil jejak berupa jejak atau tanda lintasan satu atau beberapa hewan yang terbentuk tanda seretan terus-menerus yang ditinggalkan organisme pada saat bergerak di atas permukaan. Selanjutnya yaitu boring. Boring merupakan struktur fosil jejak berupa lubang pemboran yang umumnya berarah vertikal. Dan ada burrow. Burrow merupakan struktur fosil jejak berupa liang di dalam tanah yang biasanya untuk bersembunyi. Selanjutnya ada klasifikasi. Nah, klasifikasi ini yang pertama itu ada taksonomi. Dalam jejak fosil tata nama binomial bahasa Latin digunakan seperti pada hewan dan tumbuhan taksonomi dengan julukan genus dan spesies. Ketika berbicara tentang fosil genus disebut ichnogenus dan spesies adalah ichnospesies. Selanjutnya berdasarkan model pengawetan. Pada klasifikasi ini membedakan bentukan-bentukan fosil jejak berdasarkan posisi stratum. Dalam klasifikasi ini dihasilkanlah kelompok full relief, semi relief, dan hyporelief. Selanjutnya yaitu etologi. Nah, sejak ditemukan hubungan antara fosil jejak dengan pelaku organisme, maka salah satu tujuan mempelajari fosil jejak adalah mengenali perilaku dari organisme yang sudah mati. Nah, perilaku dari organisme yang sudah mati ini dapat tercermin pada struktur sedimen dan dibedakan dalam beberapa jenis perilaku, yaitu ada domicnia yang merupakan jejak-jejak tempat tinggal dari suatu organisme, ada repicnia yang merupakan jejak yang dibentuk oleh pergerakan organisme termasuk berlari, merayap, dan berjalan. Selanjutnya ada cubicnia yang merupakan jejak yang dibentuk pada saat organisme istirahat selama beberapa waktu, dan ada vodinichnia, jejak yang terbentuk pada infaunal deposit feeders. Ada pascicnia, jejak yang terbentuk dari kombinasi antara mencari makan dan berpindah tempat. Ada fugitsnia yang merupakan jejak yang terbentuk dari aktivitas melepaskan diri dari kejaran organisme pemangsa. Dan terakhir ada agritsnia yang jejaknya tidak beraturan dan belum dapat ditentukan jenis aktivitasnya. Selanjutnya adalah lingkungan pengendapan. Penggolongan ichnofosil melalui ichnophasiasnya. Suatu lingkungan pengendapan dapat ditemukan dengan secara mendetail melalui dari lapisan batuan mana fosil tersebut ditemukan. Konsep ichnophasias itu hubungan antara lingkungan pengendapan dengan kemunculan fosil-fosil atau kumpulan dari ichnofosil yang mencirikan lingkungan tertentu. Selanjutnya yaitu adalah karakteristik dari ichnofosil. Yang pertama, karakteristiknya yaitu biasanya terlewatkan pada lingkungan yang berlawanan dengan pengendapan fosil langka, misalnya perairan dangkal dengan energi tinggi, batu pasir laut dangkal, dan batu lanau laut dalam. Yang kedua, umumnya tidak dipengaruhi oleh diagenesa dan bahkan diperjelas secara visual oleh proses diagenesa. Yang ketiga, tidak transport sehingga menjadi indikator lingkungan pengendapan yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu substrat dan preservasi. Substrat ini dibagi menjadi 4. Substrat itu ichnofosil yang terpreservasi oleh lapisan sedimen.
Substrat itu diantaranya ada soft ground, yaitu sedimen yang tidak terkonsolidasikan, firm ground, yaitu sedimen yang semi terkonsolidasi dan belum diagenesis, hard ground, sedimen yang sudah terkonsolidasi dan terdiagenesis, dan yang terakhir ada wood ground, sedimen yang in situ dan menerus secara lateral. Selanjutnya ada preservasi, yaitu posisi iknofosil ketika ditemukan. Terbagi menjadi 4, diantaranya ada epirelief pada bagian atas lapisan, full relief di dalam lapisan, semi relief pada bagian batas-batas lapisan, dan yang terakhir ada hyporelief pada bagian bawah lapisan. Nah, selanjutnya ada hubungan substrat dan distribusi Ichnophaceae. Hubungannya ini dapat dimisalkan seperti Scolytos Ichnophaceae yang terbentuk pada daerah substrat berupa pasir dan fluktuasi air tinggi. Dapat diartikan bahwa distribusi Ichnophaceae didasarkan pada substrat dari Ichnofossil tersebut. Nah, gambar ini menunjukkan hubungan antara substrat dan distribusi Ichnophaceae-nya. Nah, selanjutnya outline yang terakhir yaitu Ichnophaceae. Ichnophaceae terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada Skyenia Ichnophaceae yang terbentuk pada lingkungan darat ataupun air tawar. Selanjutnya ada Scolytos Ichnophaceae yang terbentuk pada daerah intertidal dengan substrat berupa pasir dengan fluktuasi air tinggi. Selanjutnya ada Cruziana Ichnophaceae yang terbentuk pada laut dangkal dengan permukaan air laut surut dan lebih dalam dari Scolytos Ichnophaceae dan sangat dipengaruhi oleh gelombang. Selanjutnya ada Zoophicos Ichnophaceae yang terbentuk pada lingkungan laut batial, tidak dipengaruhi oleh pengaruh gelombang. Terdapat di lingkungan air tenang dengan kadar oksigen cukup rendah dan dasar blumur, tetapi dapat terjadi di substrat lain juga. Yang kelima ada Nereides Ichnophaceae yang terbentuk pada lingkungan laut abisal, biasanya terbentuk pada substrat lempung daripada distal turbidity beds. Yang terakhir ada Psilonychnos Ichnophaceae yang terbentuk di daerah non-marin dan di daerah yang sangat dangkal. Nah, sekian dari presentasi saya tentang Ichnofossil kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.